Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Mariani, saya dari kelas 12A RPL SMK Lamongan Ciboga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran basis data, yang dimana materi tersebut menjelaskan tentang bab klien server berikut dengan rinciannya. Ini adalah slide pertama saya, ada bacaan presentasi basis data klien server, lalu biodata saya, nama Siti Mariani, kelas 12A RPL, serta mata pelajaran basis data. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya, apa sih itu client server atau apa sih pengertiannya? Nah, saya jelaskan dulu ya di sini. Jadi, client server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam pihak klien atau pihak server. Nah, jadi arsitektur client server itu adalah desain sebuah aplikasi yang terdiri dari klien dan server dan yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan. Lebih lanjutnya kita lihat slide yang pertama di sini. Nah, di sini pengertiannya, pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi data dan keamanan data klien. Nah, seperti contoh di bawah ini, ada gambar, yang pertama ada server web, lalu client server, dan user. Mereka ini berhubungan satu sama lain. Nah, next. Nah, fungsi dari client server pada dasarnya memiliki fungsi untuk penghematan bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Software klien hanya akan mendapatkan informasi yang diinginkan begitu klien mengakses dengan segera. Selain itu juga, client server berperan sebagai aplikasi yang mengelola sumber daya milik bersama seperti database, printer, atau jalur komunikasi. Sedangkan proses klien meliputi program-program untuk mengirimkan pesan permintaan pada server serta melakukan pengaksesan pada data seperti mengedit, menghapus, atau menambah data. Kita next. Nah, di sini ada keuntungan dari client server sendiri. Yang pertama, menyimpan big data atau menyimpan banyak data. Melalui arsitektur ini, klien dapat menyimpan dan mengakses database yang sangat besar. Lalu, menaikkan kinerja dengan konsep client server, penggunaan dapat meningkatkan kinerja akses data berupa informasi. Lalu, kinerja cepat dikarenakan seluruh data disimpan pada satu server yang multitasking. Yang terakhir, biaya penggunaan hardware atau perangkat keras menjadi kecil. Kita next. Nah, di mana ada keuntungan, pasti di situ ada kelemahannya. Nah, kelemahan dari jaringan client server sendiri ini, yang pertama, biayanya lebih mahal karena spesifikasi client server lebih tinggi dari peer-to-peer, komputer klien tergantung pada server. Yang kedua, kelemahannya yaitu jika komputer server bermasalah, maka komputer klien tidak dapat berjalan lancar. Yang terakhir, harus memiliki administrator handal. Artinya, setiap pengoperasian dan permasalahan yang ada harus dijalankan oleh orang yang berpengalaman. Lanjut. Nah, konsep dari client server sendiri, yang pertama, konsep arsitektur client server
mengasumsikan sebuah kerangka dasar atau framework yang terdiri atas banyak PC yang terhubung melalui LAN beserta tipe-tipe jaringan komputer lainnya. Lalu, klien adalah mesin user yang menyediakan kemampuan user interface, dan local processing server adalah mesin yang menyediakan berbagai service ke mesin klien atau file access, printing, archiving, or database access. Lanjut. Nah, ini adalah gambar dari contoh yang tadi. Ada klien 1, klien 2, klien 3, LAN, request for data, selected data return, server with DBMS, database, dan lain sebagainya. Next. Nah, kelebihan dari sistem arsitektur klien server ini adalah yang pertama, klien bertanggung jawab dalam mengelola antarmuka pemakai atau mencakup logika penyajian data, logika pemrosesan data, logika aturan bisnis. Yang kedua, database server bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan database. Yang ketiga, autentikasi pemakai, pemeriksaan integrasi, pemeliharaan, dan diksionari dilakukan pada database server. Lalu, akses yang lebih luas terhadap database. Selanjutnya, meningkatkan performa dan konsistensi. Dan yang terakhir, pengurangan biaya hardware, biaya komunikasi, dan beban jaringan. Next. Nah, tugas dari komputer klien yang pertama, mengatur user interface. Nah, interface sendiri adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Lalu yang kedua, menerima dan memeriksa sintak input dari user. Yang ketiga, membangun generated permintaan DB dan mengirimkannya ke server, memberikan respon balik ke user. Next. Nah, tadi tugas dari client server dan sekarang tugas dari komputer servernya sendiri. Yang pertama, menerima dan memproses permintaan DB dari klien. Yang kedua, memeriksa autorisasi. Yang ketiga, menjamin batasan integritas data. Yang keempat, menampilkan query atau proses update dan mengirimkannya ke user. Yang kelima, memelihara sistem katalog. Yang keenam, menyediakan kontrol recovery. Dan yang terakhir, menyediakan akses basis data yang akurat. Kita lanjut. Nah, dua arsitektur DBMS two-tier client server. Pada pendekatan tersebut, server SQL juga disebut transaction server atau database processor, back-end machine atau juga DBMS. Sedangkan klien disebut application processor atau AP atau juga front-end machine. Nah, di sini ada gambarnya. Dua arsitektur DBMS two-tier client atau server. Ada level 1 dan level 2-nya. Next. Nah, dua arsitektur DBMS two-tier client server. Two-tier arsitektur merupakan inovasi dari arsitektur client server. Pada arsitektur two-tier ini terdapat application server yang berdiri di antara klien dan database server. Contoh dari application server adalah IIS atau Internet Information Service atau juga web sphere dan sebagainya. Lalu, dua arsitektur DBMS, arsitektur N-tier atau multi-tier. Istilah arsitektur ini muncul karena dalam implementasi aplikasi basis data, dimungkinkan suatu arsitektur aplikasi terdiri dari banyak tier. Salah satu contoh aplikasi basis data yang menggunakan arsitektur ini ialah sistem Amazon.com.
di mana pelanggan internet dapat memesan buku secara online. Nah, ini adalah contoh gambar dari client server multi-tier. Gambar yang pertama di sini ada web browser, web server, application server, data server, dan masih banyak lagi. Lalu level 1, level 2, level 5, level 4, dan lain sebagainya. Dan next. Nah, di sini ada ODBC. Apa sih itu ODBC? ODBC ini merupakan singkatan dari Open Database Connectivity, yaitu sebuah standar terbuka untuk konektivitas antar mesin basis data. Standar ini menyediakan API yang dapat digunakan untuk menjalankan dan mengoneksikan sebuah aplikasi dengan sebuah sistem manajemen basis data, atau bisa kita singkat SMBD. Nah, para desainer ODBC membuatnya dengan tujuan agar ODBC terbebas dari penggunaan bahasa pemrograman tertentu, sistem manajemen data tertentu, dan sistem operasi tertentu. Next. Nah, masih dalam ODBC. Nah, selain itu, ODBC juga memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada ODBC API, atau sekumpulan panggilan fungsi, kode-kode kesalahan, dan sintaksis SQL yang mendefinisikan bagaimana data dalam sebuah DBMS diakses. Yang kedua, driver basis data ODBC. Driver atau yang berupa dynamic link library yang mampu memproses panggilan fungsi ODBC untuk sebuah DBMS tertentu. Lalu yang ketiga, ada ODBC Driver Manager. Memiliki fungsi yang bertugas untuk memuat driver basis data ODBC yang dibutuhkan oleh aplikasi. Oleh aplikasi. Nah, sampai pada slide ini, jadi bisa kita simpulkan bahwa arsitektur jaringan klien server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan server. Arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server. Nah, seperti ini yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal lainnya yang berhubungan dalam sistem jaringan atau yang kita sebut kliennya. Server juga dapat bertugas untuk memberikan layanan berbagi pakai berkas atau file server, printer atau printer server, lalu jalur komunikasi atau server komunikasi. Nah, server memiliki beban berat apabila server mendapat permintaan yang banyak atau bersamaan. Kapasitas server berpengaruh pada lama tidaknya pemrosesan permintaan. Apabila permintaan lebih sedikit, maka balasan dari server akan cepat. Dan pada proses ini, untuk jaringan luas berpengaruh pula pada kekuatan media jaringan yang kita gunakan. Nah, akhirnya kita sampai pada slide terakhir. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan pada presentasi PowerPoint saya, dikarenakan saya juga masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.